Salam alaikum, Bisem Yeswa Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ini edisi saraf kejepit ya. Ya sudah. Saya tadinya nggak percaya saraf kejepit itu ada, itu mah orang terkilir aja gitu. Saraf kejepit apaan sih gitu. Beberapa hari lalu saya terkilir di pinggang gitu, gitu sakit kan, terus udahlah sembuh lah ya gitu. Nah sekarang ini kaki kanan sakit kalau untuk jalan, saudara. Kalau untuk jalan sakit, tapi nyetir bisa, nyetir nggak masalah. Kalau untuk jalan karena menopang berat badan ya sakit, saudara. Bukan di tulang tapi di saraf. Ya cuman kaki doang, dari atas dengkul situ sampai ke telapak kaki ya. Nah namanya juga saya orangnya bandel toh, udah gitu tak pakai lari-lari kecil gitu, tak pakai jalan. Di tengah jalan kagak nyanggup ya, dijemput akhirnya, jemput gitu ya, nggak sanggup sakit ya. Itu katanya saraf kejepitnya, baru sekarang saya percaya, oh ada tuh saraf kejepit. Ya ini lagi diobati nama istri ya, dikasih obat lah begitu. Kaku ya, itu kaku, nut-nutan begitulah ya, bukan di tulang tapi memang di saraf. Jadi tetap bisa digerakkan, cuman sakit. Kalau untuk napak itu sakit ya, maklumlah ya, udah 60 kok malah ngomongin saraf kejepit. Saya akan membahas sebuah tema ya. Ini pertanyaan dari orang Tritunggal ya. Mengapa Yesus dan Rasul ibadat di Bait Allah? Pak HTD kan bilang Yesus tidak ada perintah untuk membangun gedung gereja. Oh iya betul, tapi itu kenapa Yesus sama para rasul aja ibadahnya di Bait Allah kok gitu. Ya saya maklum, Anda kan Tritunggal toh. Tritunggal kan selubung itu belum dibuka. 2 Korintus 3 ayat 14. Kalau kamu baca Alkitab, selubungnya itu belum dibuka. Siapa yang bisa buka? Hanya Yesus. Kalian Tritunggal kan menolak Yesus Allah toh. Jadi mustahil sampai kapanpun, selama kamu itu menolak Yesus satu-satunya Allah, selama Allahmu masih Bapak Iblis, dijamin kamu baca Alkitab nggak paham. Ya, kenapa itu Yesus saja beribadat di Bait Allah kok? Pak ATD bilang tidak ada perintah dari Yesus untuk membangun gedung gereja ya. Mengapa Yesus ketika masih hidup jadi manusia dan para rasul sesudah Yesus bangkit ibadat di rumah ibadat, juga di Bait Allah? Bait Allah itu hanya ada satu, sedangkan di daerah-daerah, di kota-kota kecil ada banyak rumah ibadat yang disebut sinagog. Jadi harus ngerti ya, bedanya rumah ibadat dengan Bait Allah. Kalau Bait Allah itu cuma satu, kalau rumah ibadat itu banyak ya, no? Ya rumah ibadat di kota-kota kecilnya lah ya. Nomor 1, Lukas 4 ayat 16. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia itu Yesus masuk ke rumah ibadat tuh. Yesus saja masuk ke rumah ibadat. Ternyata memang Yesus masih mengajarkan dan khotbah di rumah ibadat. Ya nggak apa-apa ya. Yesus itu kan di situ juga mengajarkan perjanjian lama, kebanyakan perjanjian lama. Nomor 2, Matius 17 ayat 24. Yesus dan Petrus masuk Bait Allah tuh, masuk Bait Allah ya. Nomor 3, Matius 21 ayat 23. Yesus masuk dan mengajar di Bait Allah. Nomor 4, Yohanes 18 ayat 20. Yesus mengajar di rumah ibadat dan Bait Allah. Kisah 2 ayat 46. Rasul-rasul mengajar dan beribadah di Bait Allah. Nomor 6, Kisah 1 ayat 13. Rasul-rasul beribadah di tempat mereka
menumpang. Nah, ini nggak di bait Allah ini ya. Matius 24 ayat 1 dan 2, Yesus berkata bait Allah akan dirobohkan, dan benar digenapi tahun 70 Masehi dirobohkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Yang Anda tidak pernah paham adalah Kisah 1 ayat 13. Rasul-rasul beribadah di tempat mereka menumpang. Ya, terus bait Allah dirobohkan juga Anda tidak jarang memahami ini. Apa arti masih ibadat di bait Allah itu? Satu, rasul-rasul yang adalah orang Yahudi memberitakan Injil khusus kepada orang Yahudi. Ke-12 rasul itu memberitakan Injil khusus kepada orang Yahudi, memberitakan di bait Allah dong, betul, dan sinagog ya. Pemberita Injil untuk di luar Yahudi, maka waktu itu Yesus Allah telah memilih rasul lain, yaitu Paulus di dalam kisah 9 ayat 15. Nomor 2, tidak ada perintah mendirikan gedung ibadah atau gedung gereja. Ibadah itu di tempat sewaan atau tempat menumpang. Kristen itu bukan agama, maka tidak perlu gedung ibadah. Nah, ini juga jarang Anda pahami ya. Nomor 3, tidak ada rumah ibadat agama lain selain rumah ibadat agama Yahudi. Nomor 4, gedung bait Allah sengaja dirobohkan ya toh, oleh atas izin Yesus. Yesus saja sudah ngomong di Matius 24 ayat 1 dan 2. Artinya berakhirnya era orang beragama, lalu memasuki ke dalam era orang yang beriman. Shalom, Pendeta ATD. Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya, Yesus waktu jadi manusia betul dia mengajar di rumah-rumah ibadat atau di bait Allah. Ya, apa yang diajarkan kebanyakan perjanjian lama ya. Di Lukas 4 ayat 16 itu dia membuka Alkitab, ternyata kitabnya kitab suci di ayat berikutnya ayat 17. Kitab sucinya apa? Yesaya. Lalu Yesus bilang, tuh yang tertulis itu sekarang digenapi gitu ya. Oh iya gitu. Jadi Yesus mengajar di bait Allah ya. Terus rasul-rasul juga mengajar di bait Allah iya, tempat ibadah iya, tempat ibadat ya. Nanti ada saatnya ketika Yesus ngajar, mulai ajarannya itu ajaran tentang kerajaan Allah misalnya, mulai dilempari, diusir ya, akan ada itu mau ditangkap dulu ya. Demikian pula Petrus juga mengajar tentang kekristenan, itu ditangkap ya. Biasanya para murid mengajarkan di bait Allah itu tentang perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus, paling sampai situ. Tapi ketika dia mulai bicara banyak tentang Yesus Kristus, maka biasanya ditangkap. Petrus juga pernah ditangkap, ditangkapnya waktu di bait Allah habis menyembuhkan orang itu. Paulus juga. Terus yang kita sering lupa adalah Kisah 1 ayat 13 ya. Ceritanya rasul-rasul pulang dari menyaksikan Yesus naik ke surga di dalam Kisah 1 ayat 9, lalu ayat 12 pulang seperjalanan Sabat, berarti Yesus naik ke surga itu hari Sabtu. Lalu dia di ayat 13 Kisah 1:13 menumpang di rumah tumpangan itu beribadah hari Minggu. Jumlah orangnya 120-an ya. Jadi itu ya. Terus kalau kita membaca sepanjang kisah para rasul, tidak ada lagi jemaat yang mendirikan gedung gereja. Ya. Gedung bait Allah saja oleh Yesus dirobohkan. Apa sih artinya? Artinya era orang beragama selesai. Ya. Tidak ada perintah Yesus mendirikan gedung gereja, nggak ada. Sebab apa? Kita itu tidak dalam era orang beragama. Hanya orang yang beragama yang perlu yang namanya tempat ibadah. Itu era orang beragama. Era orang beragama sudah berlalu, hanya dari Musa sampai Maleaki. Ya. Hanya di era Musa sampai Maleaki itulah diizinkan dibangun bait Allah. Lalu conditioning sebentar sampai tahun 70 Masehi bait Allah itu dirobohkan. Sampai hari ini tidak ada bait Allah. Dan tidak boleh ada bait Allah. Anda mau berusaha mendirikan pun tidak akan bisa.
kecuali nanti pada saat Yesus akan datang anak domba sebagai dalam kerajaan 1000 tahun itu baru bisa. Kalau Anda sekarang pengen mendirikan bait Allah, langsung digeruduk itu, digeruduk sama negara-negara Arab ya. Dan tidak ada satupun negara yang belain. Kalau Yahudi mau mendirikan bait Allah sekarang, nggak ada yang belain. Amerika nggak mau. Ya, karena di Amerika banyak yang tahu bahwa bait Allah itu baru didirikan nanti ketika menjelang kedatangan anak domba di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi yang benar adalah orang beribadah itu di tempat penyewaan, ya, tempat menumpang. Kalau sekarang ya nyewalah. Anda boleh nyewa di hall sebuah mall, atau di restoran ya, atau di hotel. Itu kan biasanya ada room, ya. Itu yang benar. Terus supaya apa Pak? Supaya yang ditinggikan itu nama Yesus. Ayo, kalau Anda bikin gedung gereja, yang kamu tinggikan nama siapa? Nama pemilik gedung gereja Pak. Nama pendetanya itu Pak. Coba Anda ke Jakarta, lihat ada gedung gereja. Itu gedung gereja milik siapa? Milik sinode. Yang lebih dikenal oleh masyarakat milik sinode. Yesusnya diberitakan nggak di situ? Enggak. Yesus Allah nggak diberitakan, yang diberitakan Bapa Tritunggal. Di gereja itu, gereja yang megah, salibnya gede, punya Protestan, punya Katolik, Yesus dihujat-hujat di situ. Siapa berani taruhan nama saya? Di gereja Katolik, di gereja Protestan, di gereja Karismatik, di gereja Pentakosta, di gereja Advent, di gereja Mormon, yang gerejanya gede-gede, di situ nama Yesus dihujat-hujat. Siapa berani taruhan? Di Katolik, Yesus cuma dijadikan putra, nggak pernah dijadikan Allah disembah, nggak pernah. Di gereja Protestan tidak pernah ada Allah, Yesus disembah jadi Allah, nggak pernah ada. Karismatik tidak pernah ada, Allahnya tetap Bapa. Ya, Yesus tidak pernah jadi Allah. Protestan, Karismatik, Pentakosta, ayo, siapa berani tantang sama hati dia? Iya Pak, itu sebabnya tidak usah mendirikan gedung gereja, supaya yang ditinggikan, dimuliakan itu nama Yesus. Kalau di gedung yang gereja itu kamu pasti mungut persepuluhan, betul? Ya, kamu sudah melanggar gitu, dosa. Udah gitu nama Yesus nggak pernah ditinggikan. Ya, gereja yang Alkitabiah, yang berpola Philadelphia, pegang firman, tidak pernah menyangkal nama Yesus. Nggak perlu memungut persepuluhan. Makanya kita di nyewa-nyewa aja. Ya, sekarang ada Yum, ya lewat Yum aja. Ya, malah bisa menjangkau kemana-mana. Ya, bertambah terus umat, ya. Itu maksudnya. Anda yang cuman bisanya koar-koar ya toh, itu buktinya Yesus saja di bait Allah, berarti harus ada gedung gereja. Ya kan Anda nggak paham, kita maklum ya. Namanya juga para penyembah Allah Tritunggal ya kayak begitu. Selubung itu belum disingkapkan, yang bisa menyingkapkan oleh Yesus. Gimana mau disingkapkan wong kalian saja menghujat-hujat Yesus di dalam gereja, di dalam gedung gereja. Saat ibadah nama Yesus dihujat-hujat. Siapa berani membantah? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab, yang mau ikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta, yang mau ikut baptisan di Yogyakarta, saya tanggal 5 dan tanggal 6 September saya ada di Yogyakarta. Silahkan yang mau ikut. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.